英雄。 Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya, dan bicara sebisa-bisanya. Film yang mau kita bahas kali ini berjudul The River Monster yang dirilis tahun 2019 guys. Film ini mengisahkan tentang seorang pendekar golok setan yang bernama Liu Yidao, dimana dia adalah seorang pendekar yang masuk dalam daftar 3 orang tersakti yang mempunyai seorang adik yang bernama Xiao Piao, yang setiap bulan purnama adiknya berubah menjadi siluman akibat digigit oleh siluman darah. Dan Liu Yidao pun mendengar kabar bahwa sebagai penawarnya ia harus diberi cairan emas di bekas gigitannya itu. Walau tidak bisa disembuhkan dengan cairan emas, tapi setidak-tidaknya adiknya tidak berubah menjadi siluman guys. Maka dari itu Liu Yidao pun harus mencari uang untuk mendapatkan emas dan bekerja menjadi seorang pemburu siluman. Dan ia bersama adiknya, walau adiknya itu sendiri tidak tahu tentang penyakitnya itu. Hingga suatu malam ia dimintai tolong seseorang yang ternyata dia itu siluman ikan mas, dan dia memberinya emas sebagai imbalannya untuk menyelamatkan cucunya yang diculik pendekar golok terbang. Dan dia pun bercerita cucunya itu bernama Xiao Luan dan dikurung di paviliun siluman manusia, dan pendekar golok terbang adalah pendekar yang tidak sembarang orang bisa mengalahkannya. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Dan salam spesial buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, dan buat teman-teman semua semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Eki bro. 接下来打算怎么办啊？不知道，走一步看一步吧。清醒。 Kisah ini kita mulai dengan seseorang yang juga seorang pemburu siluman atau biasa disebut para penakluk iblis mendatangi ke kediaman siluman ular, di mana siluman ular ini sudah membunuh ribuan para penakluk iblis. Dan siluman ular ini punya abdi setia yaitu siluman kodok. Dan akhirnya setelah bertarung melawan siluman ular, pemburu siluman ini pun malah mati di tangan siluman ular tersebut. 大王的神女青女妖孽，你已杀了9981名降魔妖孽。 Seperti hari-hari sebelumnya, Liu Yidao pun menjual hasil tangkapannya yaitu siluman ke paviliun siluman manusia yang dijaga oleh pendekar sakti golok terbang untuk mendapatkan emas. Namun hari itu tangkapannya itu tidak ada harganya guys. Dan Liu Yidao pun bertanya kepada penjaga paviliun tersebut, siluman seperti apa yang ada harganya? Penjaga itu pun menunjukkan siluman yang ada harganya. 值钱的呢？ 好啦，你们都别吵了。 带你们长长眼。 红烧出来一顿吃不了，怎么？它最值钱的是什么？之类嘛，啊可不是每条锦鲤都会留。这得多少钱啊4两。 Dan di situ pun Liu Yidao diperlihatkan siluman ikan koi yang kata penjaga itu siluman ini sangat berharga. Pulangnya dari paviliun siluman manusia, Liu Yidao dan adiknya Xiao Piao didatangi siluman ikan mas. Tetapi siluman ini mempunyai permintaan kepada Liu Yidao agar ia membebaskan cucunya yang ditangkap pendekar golok terbang, yang tidak lain itu adalah siluman yang tadi sempat dilihatnya di paviliun siluman manusia. 我带着孙女小鸾，也就是飞人就把我的孙女给掳走了。我想求求英雄救救我家孙女吧。 Liu Yidao pun menyanggupinya, dan jika berhasil dia menyuruh siluman ikan mas tersebut dan cucunya itu pergi sejauh mungkin dari tempat itu. 我把你孙女救出来，你俩有多远就走多远。此时一过，就在此地等你。干完了。 Dan di sisi lain, Raja Siluman Kodok ini pun mengincar siluman ikan koi yang sudah ditangkap pendekar golok terbang dan mau diserahkan kepada majikannya yaitu siluman ular yang sedang mengumpulkan 100 arwah untuk menambah kesaktiannya. 真身已经在人妖阁那个飞人的手上了啊！那蛇女就快集齐100。 Sesampainya di paviliun siluman manusia, Liu Yidao pun membebaskan siluman ikan koi. 你爷爷叫我救你出去。 你走不走？哼，不吵了，也废不了。怎么了？
那我还不来啊？ Dan pada saat yang bersamaan Raja Kodok pun datang ke situ untuk membeli siluman ikan koi, namun sudah nggak ada di dalam kurungan tersebut. Setelah menyerahkan ke kakeknya, Liu Yidao pun menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Namun siluman ikan mas ini mempunyai permohonan agar siluman ikan koi cucunya itu ikut bersama Liu Yidao ke rumahnya hanya untuk beberapa hari saja melewati bulan purnama karena alasan keselamatan. Dan ia pun diberi emas lagi dan Liu Yidao pun menurutinya. 英雄，可离月圆之夜，为了我孙女的安全，你们家再多住几日。英雄。 我想求你最后一件事，我是很诚恳的，英雄啊，以你这把刀是人的，而不是用来。 Setibanya di rumah, Liu Yidao pun meracik emas-emas itu untuk dicairkan dan ditempatkan di tempat yang khusus. Dan tiba-tiba adiknya yang bernama Xiao Piao ini masuk ke kamar tersebut dan protes mengapa membolehkan mereka tinggal bersama. 是这样啊，听说。 有点起码的职业道德，懂吗？你还让他们住自己家里，而且，那飞刃是什么人呢？ Pada suatu hari sepulangnya Liu Yidao mencari kayu bakar, dia terkejut melihat para tamunya itu tergeletak di depan pintu dan mengatakan siluman ikan koi dan yang lainnya telah dibawa pergi oleh seseorang. Dan Liu Yidao pun sudah menebak itu pasti perbuatan si golok terbang. Dan Liu Yidao pun langsung mendatanginya ke pavilion siluman manusia dan akhirnya dia pun duel melawan si golok terbang. Pertarungan sengit pun terjadi. 怎么又是你？你也是捉妖师？他们给钱比你多。 你找死！何必呢？已经晚了。唉。 Si golok terbang pun akhirnya tewas, terkena golok setannya, dan membebaskan adiknya dan siluman ikan koi tersebut. Namun karena luka dalam yang parah, kakeknya siluman koi ini pun meminta permohonan kepada Liu Yidao agar melindungi siluman koi ini yang bernama Xiao Luan hingga malam purnama dan membawanya ke sungai Linhe. Karena jika tidak, naga jahat akan terlahir kembali dan mengacaukan dunia ini. Karena ternyata siluman ikan koi ini adalah reinkarnasinya. Dan akhirnya Liu Yidao pun membawanya. 我既然答应你们，就能做。走！我不要！ Lagi-lagi siluman kodok pun datang ke tempat itu untuk membeli siluman ikan koi tersebut yang telah ditangkap si golok terbang, dan ternyata si golok terbang sudah tewas. Dan pada saat itu siluman ular sudah berhasil mengumpulkan 100 arwah. Namun siluman ular ini telah diracuni oleh siluman kodok yang mempunyai rencana jahat, ingin menguasai semuanya dan tinggal menemukan tubuh emas reinkarnasi Raja Naga yang berasal dari siluman ikan koi tersebut yang bernama Xiao Luan. 便能让黑龙复活。你这个臭蛤蟆！别人叫我臭蛤蟆。 飞刃已经死了，恐怕大金神主留一刀。留一刀。 Di tempat lain datang juga pendekar yang paling ditakuti yang juga seperguruan Liu Yidao yang bernama Tian Dao dan Tiang Xin ke tempat itu, yang juga mereka ini adalah pemburu siluman dan hendak menemui si golok terbang. Dan ternyata diam-diam Xiao Luan pun jatuh cinta kepada Liu Yidao dan mengobrol dengan Xiao Pao mengenai kakaknya itu, dan Xiao Pao pun curhat mengapa tiada laki-laki yang mendekatinya. 你说哥哥他会喜欢什么样的姑娘啊？我怎么知道？我又没见他谈过恋爱，怎么没有男人喜欢我呢？是不是因为我穿的太爷们儿了？你们妖怪不是都会变些法术吗？
Tibanya di pavilion siluman manusia, Tian Dao dan Tiang Xin telah mendapati si golok terbang tewas dan yakin pembunuhnya adalah Liu Yidao karena selain dia tidak ada lagi yang bisa mengalahkan si golok terbang. Dan mereka pun jadi bingung kemana lagi hendak menanyakan perihal siluman ular yang mereka buru. 分刃在降妖榜上排名前30。这么整齐，像是刀伤，出如此刀法。师兄难道说的是？ Pada suatu hari, anak buah siluman ular yang sudah berkhianat kepada siluman ular dengan meracuninya datang ke rumah Liu Yidao dan berpura-pura sakit dan hendak membunuhnya. Namun ketahuan dengan Liu Yidao dan segera pergi. Namun di pertengahan jalan dia dibunuh Tian Dao dan Tiang Xin karena tahu dia itu siluman. 别跟他废话那么多，我们还要去寻找鬼道。 Pada suatu malam, Xiao Luan mendapati Xiao Pao berdiri di depan rumah dan terkejut melihat Xiao Pao sudah berubah wajah mengerikan dan berteriak. Liu Yidao pun menyuruh Xiao Luan untuk mengambil cairan emas untuk penawarnya. 小飘， 快去找金水，就在柜子上那个。在哪？伤口上。 Setelah bercerita tentang adiknya Xiao Pao bisa begitu, akhirnya Xiao Luan tahu bahwa Liu Yidao benar-benar seorang yang baik dan jadi malu karena dia selama ini berprasangka buruk kepada Liu Yidao yang memburu siluman cuma hanya karena uang. 从那以后啊，每到月圆的时候，金水才能暂时压制它，这就是我这么疯狂敛财的原因。这也是为什么小飘这么不喜欢妖的原因。 对不起，我之前都错怪你。我就是想让。 Dan Liu Yidao pun bercerita kepada Xiao Luan, dia sudah bertahun-tahun mencari obat dan tabib ke semua wilayah, namun tidak ada orang yang bisa menyelamatkan adiknya tersebut. Hingga Xiao Luan bercerita jika sakit Xiao Pao karena siluman harus diobati juga dengan bangsa siluman. Dan Xiao Luan pun memberitahu tentang teman kakeknya yang bernama Tabib Kura-Kura. Dia ahli dalam ilmu pengobatan dan mereka pun berangkat ke rumah Tabib Kura-Kura pada saat itu juga. 我爷爷倒是有一位旧友，就鬼神医在哪儿？他收拾东西，马上去。哦。 Dan akhirnya tiba di rumah Tabib Kura-Kura dan Tabib Kura-Kura pun mau mengobatinya dan meminta pertukaran barang yang paling berharga yang dimiliki Liu Yidao yaitu pedangnya. Dan dia pun memberikannya. 这杀人的刀我本不喜欢，但从你手里拿走。幸好你送来的还算及时，药枪，帮我把药拿来。哦，好。左一右二各3000。 Dan diam-diam pun Liu Yidao jatuh hati kepada Xiao Luan. Hingga tanpa Liu Yidao sadari, tiba-tiba Tian Dao dan Tiang Xin datang ke tempat itu dan hendak membuat perhitungan karena Liu Yidao dianggap mengkhianati perguruan mereka dan mereka pun berkelahi. Dan juga pada saat yang bersamaan saat Tabib Kura-Kura mengobati Xiao Pao, anak buah Raja Kodok datang ke tempat itu dan menyiksa Tabib Kura-Kura dan membawa Xiao Luan pergi. 你就是小兰，我找的你。 Saat Liu Yidao telah mengalahkan Tian Dao dan Tiang Xin, dia pun berniat melihat keadaan adiknya. Namun terlihat di situ Tabib Kura-Kura sudah tergeletak tak berdaya dan mengatakan Xiao Luan telah diculik. 小兰呢？小兰她被带走了。 Di pertengahan jalan saat hendak pergi memulihkan kekuatan, Tian Dao dan Tiang Xin pun diculik sesosok siluman. 没想到他隐退江湖这么多年，实力。
Dan tabib kura-kura pun menjelaskan kepada Liu Yidao tentang Xiao Luan bahwa dunia siluman terus memperebutkan tubuh asli reinkarnasi naga dewa tempat di malam purnama dan menggunakan air sungai Linhe dan tubuh Xiao Luan untuk menguasai seluruh dunia, dan juga mengatakan Xiao Pao sudah sembuh dari penyakitnya itu. Dan tabib kura-kura pun menyerahkan kembali golok setan Liu Yidao. 杀人救人。 Dan ternyata yang menculik Tian Dao dan Tiang Xin adalah Raja Kodok. 这不是天道和天心吗？妖孽！不所以是我救了你。以前就听说天道和天心合体的话，天下无双。现在倒下一个天道，怎么就变得不堪一击了呢？ Dan saat akan melakukan ritual, Liu Yidao datang tepat waktu dan menghadapi Tian Dao dan Tiang Xin yang sudah dalam pengaruh Raja Kodok. Di saat yang tepat sudah mengalahkan Tian Dao dan Tiang Xin, Raja Kodok pun sudah selesai melakukan ritual dan Xiao Pao pun datang ke tempat itu. Dan wujud Raja Kodok pun sudah berubah menjadi naga hitam setelah menyatu dengan Xiao Luan. Namun naga hitam ini masih teringat dengan Liu Yidao dan Xiao Pao. Dan Xiao Pao berusaha mengingatkan kepada Xiao Luan tentang kenangan-kenangan mereka. 你还记得我们在一起，你教我化妆，教我挑衣服，你说不是所有妖怪都是坏的，我。 Dan saat teringat, Xiao Luan pun memilih untuk mati sehingga naga hitam tak jadi berbentuk utuh dengan cara menarik Liu Yidao yang memegang golok setannya dan tertancap golok setan tersebut. Dan Liu Yidao pun membawa Xiao Luan ke sungai Linhe dan melepaskannya. Dan saat terbebas dari pengaruh Raja Kodok, Tian Dao dan Tiang Xin kembali bersama dan tak lagi bermusuhan. Dan di dalam rumahnya, Liu Yidao berbincang-bincang dengan adiknya yang bernama Xiao Pao tentang Xiao Luan. Dan tiba-tiba Xiao Luan pun hadir di tempat itu dan film pun habis. 那个小栾他都走了1年了，然后就是8月18了。鬼道，我找你好久了。